Jadi ini adalah Vocal Clear. Ini mungkin merupakan salah satu headphone vokal yang gue paling demen di antara semua yang gue pernah dengar. Dan ini unit gue pribadi dan gue bisa bilang gue cukup suka sama si Vocal Clear ini. Dan sebelum kita masuk ke review penuhnya, disclaimer dulu, kalau unit Vocal Clear ini adalah unit gue sendiri, gue beli second hand dari seseorang, makanya ini udah lumayan berbercak sayangnya, karena Vocal Clear itu agak susah dapetnya di sini, apalagi dalam kondisi bagus, jarang pula di sini. Dan ya, jadi review ini sebenarnya bakal dengan opini gue sendiri, gue gak terafiliasi dengan toko ataupun brand manapun. So ya, kita mulai aja langsung. Jadi kita bakal ngomongin build quality sama packaging dulu sebentar. Lu bisa skip beberapa menit ke depan kalau lu pengen langsung denger soal masalah impresi suara segala macem gitu ya, kalau ini gak terlalu penting buat lu. Tapi kenapa gue mau ngomongin di awal dulu, karena menurut gue ini salah satu alasan kenapa gue tuh mengambil Vocal Clear ini dibanding headphone high-end yang lainnya gitu. Selain karena suaranya yang juga menurut gue enak gitu ya, si Vocal Clear ini tuh sekilas walaupun udah lumayan ancur gini ya, kalau lihat dan lu pegang gitu ya, dia tuh berasa cukup kokoh, tampangnya juga nggak jelek-jelek amat gitu, lumayan cakep menurut gue malah. Dan dia cukup nyaman dipakai. Yang bukan merupakan satu hal yang gue bisa bilang untuk headphone high-end lainnya. Contohnya kayak HD800, walaupun dia enteng sekali, tapi klaimnya tuh nggak cukup. Jadi dia tuh sering geser kemana-mana. Nggak kayak si Vocal Clear. Si Vocal Clear ini klaimnya buat kepala gue tuh cukup banget. Paddingnya juga lumayan tebel, lumayan nyaman. Walaupun memang padsnya harganya nggak ngotak. Kalau lu mau ganti pads ini, padsnya tuh sepasang harganya tuh 2 jutaan. Dan lu harus import sendiri kemungkinan besar. Mungkin BTM segala macam bisa bantu lu. Tapi ya lu bakal keluarin duit sekitar 2 jutaan buat ganti pads Vocal Clear ini gitu ya. Dan selain karena dia tuh klaimnya pas, dia cukup nyaman, padsnya tebel gitu ya, headbandnya juga menurut gue lumayan oke. Cuma biasanya kadang gue suka tambahin Diconi Nugget lagi biar distribusi beratnya lebih bagus lagi, karena kayaknya kebentuk kepala gue yang agak lancip kayaknya atasnya ya. Jadi gue kadang suka merasa hotspot di atas kalau gue udah pakai lumayan lama gitu ya. Tapi selain itu, selain dia cukup nyaman, juga menurut gue buildnya overall lumayan kokoh, walaupun memang dia ada bunyi-bunyi dikit gitu ya. Kayak kalau gue gerak-gerakin gini dia ada bunyi-bunyi dikit, tapi mengingat ini ada bagian yang terbuat dari plastik juga dalamnya, ya it's not so bad lah menurut gue. Could be worse gitu. Dan setidaknya dia bunyinya nggak bener-bener kayak ngek-ngok gimana banget kayak headphone plastik lainnya. Dan overall kalau lu pegang lu bakal ngerasa kayak oh ya, ya ini headphone kualitasnya mantap ini gitu. Walaupun memang karena warna yang begini dia cukup gampang bekas berbercak segala macam, jadi lu harus agak hati-hati kalau pakai si Vocal Clear ini gitu ya. Selain itu, kalau lu mau ngomongin packaging segala macam, ini mungkin termasuk salah satu packaging favorit gue untuk headphone high-end gitu ya. Lu dapat carrying case yang cakep banget. Dia terbuat kayak dari macam denim gue rasa gitu, yang pas banget dipakai untuk headphone ini, pas banget masuknya. Gue senang banget sama di case ini. Gue bawa kemana-mana case ini kalau gue bawa headphone ini. Dan sayangnya mungkin salah satu kekurangan Vocal Clear yang paling besar adalah kabel bawaannya. Lu dapat 3 kabel. Lu dapat kabel 6,3, 3,5 sama 4,4, which is very nice. Sayangnya kabelnya tuh agak ampas gitu ya. Jadi dia tuh kaku banget. Udah kayak kabel jemuran. Gua nggak tahu kenapa dia kasih kita opsi segitu banyak, tapi kabelnya sampah banget dan lumayan berat. Jadi kalau lu pakai itu dia tuh lu bakal berasa lah kalau ini kalau lu kayak ketarik gitu sama kabel si headphone ini. Ini mantap nih, lu dapat XLR 6,3 sama 3,5 kalau nggak salah, atau XLR 44 sama 3,5. Gue lupa, gue edit lagi di sini. Barusan tadi gue baca speknya, tapi gue udah lupa lagi. Emang maaf kan, saya pikun. Oke, selain itu, gue rasa itu udah cukup nge-cover build quality dan packaging. Satu hal yang gue lupa sebut adalah ukuran si Vocal Clear ini. Dia tuh nggak terlalu banyak adjustmentnya. Dia tuh cuma sampai sekitar 8 step dari yang gue hitung. Dan di step 5 itu pas di kepala gue. Kepala gue tuh ukuran L atau XL kalau misalnya gue pakai headphone yang
ukuran Asia. Biasanya kayak kalau misalnya gue pakai KYT atau LS2 tuh gue ukuran L atau XL gitu. Jadi ya, kalau kepala lu super gede mungkin ini nggak bakal pas buat lu. Nah, sekarang kalau kita ngomongin masalah suara, yang merupakan salah satu hal favorit gue dari si Vocal Clear gitu ya. Overall suaranya itu bener-bener menurut gue dia tuh lumayan netral, tapi agak engaging. Dia tuh ada bumbunya dikit gitu loh dari netral, sehingga dia tuh nggak membosankan. Dia tuh ada body suara suara itu cukup berbody, tetapi dia juga masih ada sparkle di treble sedikit, sehingga dia tuh masih cukup seru untuk didengarkan gitu ya. Dan kalau misalkan gue mau jelasin lebih detailnya, gue mulai dulu dari bassnya seperti biasa. Bassnya si Vocal Clear ini overall kuantitasnya nggak banyak, dia naik sedikit dari netral menurut gue, tapi dia tuh punch-nya tuh benar-benar mantep banget. Slam sub bass-nya juga enak banget. Overall bassnya tuh terkontrolnya sangat bagus gitu ya. Speednya nggak terlalu cepat. Menurut gue ini tuh kayak lumayan cepat tapi nggak terlalu cepat gitu loh. Jadi kalau misalnya kayak lu denger bassnya HD800 gitu ya, menurut gue bassnya HD800 itu terlalu cepat. Ini si Vocal Clear tuh kayak satu tahap di belakangnya. Jadi dia cukup cepat tapi nggak terlalu cepat, sehingga lu tuh berasa lagunya tuh kedengerannya tuh agak gimana ya? Agak terlalu cepat lah. Gue gak tau gue mau bilangnya gimana lagi. Gue agak kehilangan kata-kata saat ini. Mungkin satu-satu kekurangan yang gue bisa bilang, yang gue harapkan dari si Vocal Clear di bassnya adalah extensionnya tuh gak terlalu bagus. Cukup bagus menurut gue, tapi gak sampai selevel kayak macam Highwayman Ananda atau Aria gitu. Yang Ananda pun gak sampai seharga Vocal Clear, dan Aria walaupun memang kisaran harga yang sama, dan memang dia planar sih gitu ya. Extensionnya lumayan jauh dibanding si Vocal Clear menurut gue untuk sub bass-nya. Jadi kalau lu banyak dengerin lagu yang sub bass itu sampai benar-benar dalam banget, mungkin Vocal Clear tuh nggak bakal terlalu cocok buat lu gitu. Untuk kebetulan lagu-lagu gue, bassnya si Vocal Clear ini udah mantap banget pokoknya. Nah, kalau kita mulai ngomongin masalah mid-range-nya gitu ya, karena bassnya tuh terkontrol dengan sangat baik, mids-nya tuh nggak sampai nggak ada bass yang bocor sama sekali ke mid range-nya, terkontrol sepenuhnya, no problem. Mid range-nya tuh juga cuman sedikit lebih warm dari netral gitu ya, ada body dikit, cuman nggak kering-kering amat gitu ya. Overall kadang ada beberapa orang yang bilang kalau mid range-nya tuh kadang bisa agak metalik, tapi gua sendiri nggak merasakan hal tersebut di Vocal Clear gitu ya. Dan menurut gue ini mungkin termasuk salah satu mid-range yang gue paling suka di antara semua headphone yang gue pernah denger. Terutama lagi kalau nanti pas kita mulai bahas masalah soundstage segala macam. Dan overall presentasi si Vocal Clear. Nah, tapi sebelum itu balik lagi ke mid-range ini. Mid-range-nya si Vocal Clear ini tuh separasinya mantap. Detail reveal juga oke banget. Menurut gue kalau misalnya lu bandingin kayak macam yang high end banget kayak macam HD800 segala macam gitu ya, yang sekelas sama dia, ya dia bukan yang terbaik, tapi menurut gue dia masih termasuk top tier loh. Untuk masalah detail dan resolusi di mid range-nya. Oke. Sekarang kalau kita ngomongin treble dari si Vocal Clear, treble si Vocal Clear ini bagi beberapa orang tuh agak sibilan, yang gua nggak terlalu paham karena gua sendiri yang cukup sensitif sama sibilance secara umum, gua nggak terlalu merasakan hal tersebut ada banyak gitu di Vocal Clear. Menurut gua tuh dia ada pas di batas gua tuh bisa tahan sibilance. Jadi gua pakai Vocal Clear untuk dengerin lagu dalam jangka waktu yang panjang tuh gua nggak terlalu banyak masalah, atau malah gue nggak ada masalah sama sekali. Memang kalau misalnya lagunya tuh benar-benar banyak banget sibilance, memang dia tuh bakal mempresentasikan seadanya gitu ya, cuman nggak bakal dilebay-lebayin. Nah, selain itu untuk speed treble-nya juga menurut gue dia cukup cepat. Memang sekali lagi dia nggak secepat HD800, tapi
vocal clear ini menurut gue treble tuh cukup cepat buat lu dengerin macam Dragon Force segala macam. Kalau ada lagu yang lebih cepat dari Dragon Force dia mungkin bakal keteteran, tapi poin referensi gue biasanya untuk speed adalah Dragon Force, karena menurut gue kalau misalkan sebuah headphone tuh bisa lu pakai untuk dengerin Dragon Force tanpa dia menjadi buyaran suara nggak jelas, menurut gue speed headphone tersebut sudah cukup mumpuni banget. Oke, selain itu extension di treble-nya si vocal clear menurut gue juga oke. Dan gue nggak ada banyak komplain, selain gue nggak ada banyak komplain sama sekali soal treble vocal clear. Detail, separasi sedikit di belakang HD800, menurut gue tetap top tier. Gue nggak ada komplain soal treble si vocal clear sama sekali. Oke, sekarang kalau kita ngomongin masalah soundstage dan imaging, menurut gue inilah dimana vocal clear ini dia tuh pas banget buat gue, karena suaranya itu, kalau misalkan ini kepala gue, soundstage si vocal clear itu dia tuh lumayan keluar dari kepala, cuman nggak sampai selevel kayak macam levelnya Hi-Fi Aria atau HD800 yang lumayan jauh. Gue lebih suka suara yang lebih agak intim dikit lah gitu, cuman nggak sampai mendekat banget ke suara ke dalam kepala gitu ya. Vocal clear itu posisinya tuh pas banget, agak keluar dikit dari kepala, di posisi yang gue cukup senang. Selain itu presentasinya si vocal clear, karena dia tuh mungkin gue lupa sebut sebelumnya juga, overall suara itu dynamic banget gitu ya, dan punchy banget overall. Posisinya di situ tuh memberikan dia keuntungan biar dia tuh bisa ibaratnya nggak kedengeran terlalu jauh, nggak kayak HD800. Kadang tuh kalau dengerin HD800 gitu ya, sangatnya soundstage yang luas banget gitu ya, walaupun HD800 tuh memang juga dia tuh punchy dan slam bassnya juga lumayan bagus, kadang tuh suaranya tuh rasanya kayak agak terlalu jauh gitu. Lu bakal kurang bisa ngerasain lagunya ya, itu bakal kedengeran snobbish banget. Cuman gua nggak tahu gimana lagi gue bisa jelasin. Dan ya, selain untuk masalah imaging, vocal clear ini gue kadang pakai buat main game FPS juga. Gue memang bukan pemain FPS yang kompetitif gimana banget, dan overall menurut gue kalau pakai buat FPS dan musik segala macam, imaging gue bisa persepsi dengan akurasi kayak 45 derajatan, yang menurut gue udah cukup bagus banget. So ya, dan gue rasa mungkin itu sudah cukup kalau kita ngomongin soal si vocal clear. Gue sama Brian ada video ramble soal dimana kita compare si vocal clear terhadap dengan si Hi-Fi Aria, LCDX sama si HD800. Gue bakal link ke kalian ke video itu. So ya, kalau kalian pengen komparasi lengkapnya, mending kalian nonton video itu daripada gue ulang lagi di sini. Jadi itu cuma bakal membuang waktu semua orang. Oke. Like kalau kalian like video ini, subscribe kalau kalian pengen konten lebih banyak kayak gini, dan komen apa yang kalian pikirkan soal video ini atau tentang si vocal clear. So yeah, see you next time.